Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giva Ananta, NIM 123450078 dari kelas RC. Di sini saya akan menjelaskan sebuah soal tentang statistika parametrik dan non-parametrik. Di sini saya mempunyai soal sebagai berikut. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi X melakukan suatu pengujian untuk mengetahui apakah pendapatan lulusan mahasiswa setelah 10 tahun bekerja di jurusan Finance dan jurusan Marketing berbeda. Dari tracer studi yang telah dilakukan, diperoleh data pendapatan dalam jumlah rupiah dari 8 lulusan jurusan Finance dan 8 lulusan jurusan Marketing adalah sebagai berikut. Adalah seperti ini. Kemudian untuk mempermudah kita mengolah datanya, saya membuat data tersebut menjadi sebuah tabel seperti ini. Nah, kemudian yang ditanyakan di soal adalah lakukan pengujian untuk menguji apakah pendapatan lulusan jurusan finance dan pendapatan jurusan lulusan marketing adalah identik. Maksudnya, kedua jurusan populasi berdistribusi identik atau sebaliknya. Gaji dari para lulusan marketing lebih besar daripada lulusan finance. Berikan penjelasan pada prosedur pengujiannya termasuk persyaratan datanya. Gunakan tingkat kesalahan 5%. Langkah pertama adalah kita akan menentukan nilai dengan menggunakan uji chi-square. Untuk codingannya seperti ini, dan outputnya adalah sebagai berikut. Diperoleh p-value-nya adalah 1. Karena nilai p-value 1 lebih dari nilai alfa yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menolak H0. Yang dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gerta Mevia dengan NIM 134500011. Di sini ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya yaitu Givarol. Bisa kita lihat di sini ada codingan yaitu dari line 29 sampai line 34. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian line 30. Di line 30 ini ada codingan yaitu c_square_test panah q.test dalam kurung data matrix. Nah, fungsi dari c-test ini yaitu digunakan untuk melakukan uji chi-square pada data yang ada dalam variabel data matrix. Lalu chi-square test ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategori dalam suatu tabel kontingensi. Nah, setelah itu kita menginput data matriksnya. Nah, variabel data matriks harus berupa tabel kontingensi, yaitu data dalam format matriks atau tabel yang berisi frekuensi observasi dari dua variabel kategori. Nah, lalu setelah itu kita di sini akan menjalankan uji chi-square-nya. Nah, fungsi dari chi-test ini akan menghitung nilai statistik chi-square dan p-value yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis 0 dapat diterima atau ditolak. Nah, hipotesis 0 atau H0 tidak ada hubungan atau asosiasi antara kedua variabel, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 ada hubungan atau asosiasi antara kedua variabel tersebut. Nah, setelah itu di sini kita akan menampilkan hasilnya. Untuk menampilkan hasilnya kita membutuhkan kode yaitu print dalam kurung hasil uji chi-square dan di bawahnya print dalam kurung chi_square_test. Dimana untuk print dalam kurung hasil uji chi-square itu untuk menampilkan teks deskripsi untuk memperjelas hasilnya. Ya, kalau untuk yang print chi_square_test akan mencetak hasil uji termasuk nilai chi-square-nya, degrees of freedom atau DF dan p-value-nya. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya yang sudah kita dapatkan. Di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu x square-nya itu sama dengan 0,046753 dan
degrees of freedom-nya itu ada 7, lalu p-value-nya sama dengan 1. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nadia Faraj alias Faatin Simbolon dengan NIM 123450092. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai modul praktikum 8 analisis data statistika. Sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya pada bagian ini dan bagian kasus ini. Kemudian saya akan melanjutkan bagian metodologi analisis statistiknya. Untuk menganalisis data pada kasus ini, kita menggunakan dua metodologi analisis. Yang pertama itu uji T untuk dua sampel independen dan uji Bartlett untuk homogenitas varians. Sebelum kita melakukan uji, kita harus mendeklarasikan datanya terlebih dahulu. Di sini saya mempunyai dua data, yaitu finance dan marketing. Untuk finance sendiri berisi data 22, 18, 27, 19, 18, 21, 20, dan 33. Kemudian data marketing yang berisikan data 22, 17, 28, 19, 18, 21, 20, dan 33. Selanjutnya kita akan masuk ke metodologi analisisnya. Yang pertama itu uji T untuk dua sampel independen. Kode yang digunakan adalah sebagai berikut. Uji ini digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari dua kelompok atau dua data, yaitu finance dan marketing. Kemudian, uji ini menggunakan asumsi bahwa varians dari kedua data adalah tidak sama, yang ditunjukkan oleh var equalnya sama dengan false. Kemudian lanjut yang kedua. Yang kedua ini uji Bartlett untuk homogenitas varians. Kode yang digunakan adalah sebagai berikut. Uji Bartlett ini digunakan untuk memeriksa apakah kedua kelompok atau kedua data ini memiliki varians yang sama. Kemudian, jika varians sama, maka data dianggap homogen, dan kita bisa lebih percaya dalam menginterpretasikan hasil uji T-nya. Kemudian saya akan meraninkan. Ini merupakan hasil output dari hasil uji T untuk dua sampel independen dan uji Bartlett untuk homogenitas varians. Bagian ini adalah uji T untuk dua sampel, sedangkan bagian ini adalah uji Bartlett-nya. Hasil dari uji T untuk dua sampel independen menunjukkan bahwa nilai T adalah 0 dengan derajat kebebasan sebesar 13,966 dan nilai p-value-nya sebesar 1. Hipotesis alternatif menyatakan bahwa perbedaan rata-rata tidak sama dengan 0 dengan interval kepercayaan 95% antara min 5,754969 dan 5,754969. Nilai estimasi rata-rata untuk kedua kelompok adalah 22,25. Kemudian untuk hasil dari uji Bartlett. Hasil dari Bartlett test menunjukkan bahwa nilai Bartlett K-squared adalah 0,016111 dengan derajat kebebasan sebesar 1 dan nilai p-value-nya sebesar 0,899. Karena p-value-nya lebih besar daripada 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menolak H0, yang menyatakan bahwa varians dari kedua kelompok adalah sama. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gracia Yohana Yunika Nababat dengan NIM 123,50120. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang statistika non-parametrik. Di
Di sini kita memeriksa frekuensi yang diharapkannya. Frekuensi yang diharapkan itu perlu dihitung dalam uji chi-square untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapkan. Ini membantu dalam menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kategori yang diuji. Dengan membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan, kita dapat mengetahui apakah perbedaan yang diamati secara kebetulan atau ada faktor lain yang mempengaruhinya. Frekuensi yang diharapkan ini dihitung berdasarkan asumsi bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kedua kategori tersebut. Jika frekuensi yang diamati berbeda secara signifikan dari frekuensi yang diharapkan, maka hipotesis nol dapat ditolak, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kategori yang diuji. Nah, di sini kodenya adalah sebagai berikut. Expected frequency ini berisi tabel yang diharapkan untuk setiap variabel dalam chi-square. Kode tersebut kemudian akan mencetak teks frekuensi yang diharapkan dan mencetak tabel expected frequencies. Nah, expected frequencies ini berisi frekuensi yang diharapkan untuk dua variabel, yaitu finance dan marketing, dengan 8 sampel yang berbeda. Jika kita run, hasilnya akan seperti ini. Jadi, di sini outputnya menunjukkan tabel frekuensi yang diharapkan chi-square yang telah dilakukan pada dua variabel, yaitu finance dan marketing. Tabel tersebut menunjukkan frekuensi yang diharapkan untuk setiap variabel jika tidak ada hubungan antara variabel-variabel. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syafira Roza dengan NIM 123450017 dari kelas RC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji homogenitas variance. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah menginstal library car atau install package car. Kemudian kita membuat data frame. Dalam data frame ini kita masukkan nilai finance dan marketing, kemudian kita gabungkan agar menjadi satu kolom. Kemudian kode ini menjelaskan bahwa kita akan membuat kolom faktor yang berisi label finance dan juga marketing yang diulang sesuai panjang data finance. Nah, each sama dengan line ini adalah kode untuk memastikan label diulang sesuai jumlah data di setiap kelompok. Kemudian untuk melakukan uji homogenitas varians, kita menggunakan fungsi Lavender test, di mana Lavender test ini adalah untuk memverifikasi apakah varians data pendapatan dari kedua jurusan finance dan juga marketing itu sama atau homogen. Kemudian value atau group ini, value group, menunjukkan bahwa kita menguji variabel value berdasarkan pengelompokan dalam variabel group. Kemudian data ini yang kita gunakan adalah data frame. Kemudian saat kita run kodenya, maka output yang keluar seperti pada tampilan layar. Di sini dapat kita ketahui bahwa nilai P yaitu 0,9, di mana nilai P ini lebih dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah tidak tolak H0, alias gagal tolak H0, sehingga varians dari kedua kelompok adalah homogen atau juga sama. Di sini, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan varians antara kelompok finance dan juga marketing. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.